Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar azizil ghaffar mudabbir umuri muqaddir aqdar mulijin nahari fil laili wa mulijil laili fin nahar. Tabsiratan wa dhikra lil basair wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu bima syahida biha ibaduhul mukhlisun al abrar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mukhtar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawanaha mabah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan oleh Allah kesempatan panjang umur, sehat walafiat dan diberikan kekuatan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula marilah kita aturkan salawat serta salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau serta pengikut-pengikut baginda Rasulullah yang mengamalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Yang di luar bisa aja masuk lagi. Ada kosong enggak apa-apa. Yang di belakang itu kosong juga nah. Masuk. Iya. Nah, masukkan nyaman mana? Bupa berapat enggak apa-apa. Iya, ini kosong. Iya. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah nikmat pada malam hari ini bisa meneruskan pengajian kita. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmatnya kepada kita, wabil khusus rumah tempat. Kalau lima allamah Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darin amin qala al-maqalatur rabi'atu asyarata an ba'dil hukama, daripada sebagian ahli hikmah hukama ahli hikmah atau dikenal atiba'ul qulub, dokter hati ya. Karena kalau penyakit dohir itu hilangnya cepat. Iya. Karena paling-paling ya seumur hidup 60 tahun habis dah. Belanya mati selesai penyakit zahir. Tapi kalau penyakit batin hati sampai ke akhirat dibawa. Iya. Orang yang ingin benar-benar menjalani dekat dengan Allah, yang pertama harus memelihara hatinya. Dipelihara bahaya hatinya. Kata Rasulullah, idza salahat salahal jasadu kulluh, idza fasadat jasadu kulluh. Apabila hati itu baik semua anggota badan. Ucapannya baik. Iya, tingkah lakunya baik. Karena hati tadi yang baik. Tapi kalau sudah hati itu rusak semua, ucapan rusak, penglihatan rusak, tingkah laku rusak. Iya. Maka susah itu. Tapi kita lebih mengutamakan zahir. Ya kalau sudah kena penyakit sedikit zahir kita cepat cari dokter. Apa nih penyakitnya? Tapi ketika kita punya penyakit batin, hati santai aja kita. Santai padahal dibawa tuh kena. Iya. Dan itu berobatnya di tempat dokter ahli hati. Iya. Ada sembarangan. Ahli hikmah, atiba'ul qulub, dokter hati. Wahum, mereka itu aulia, wali Allah. Mereka gak ada penting masalah zahir, yang penting batin. Ya. Kata mereka para ahli hikmah, man tawahama anna lahu waliyan aula minallah qallat ma'rifatuhu billah. Barang siapa menyangka di dalam hati bahwasanya bagi dia tuh ada penolong yang lebih utama daripada Allah. Meyakini di dalam hatinya ada yang memberi pertolongan dengan dia selain Allah, maka sedikit kenalnya dia dengan Allah.
Gitu. Mananya man dhanna anna lahu nasiran aqrabu minallah. Maknanya barang siapa nyangka bahwasanya baginya ada yang menolong yang lebih dekat daripada Allah, aksarun nusratin minhu, lebih banyak menolongnya daripada Allah, fa innahu lam ya'rif billah, maka dia tidak kenal dengan Allah. Iya. Takutnya dengan makhluk. Iya. Karena aku kalau nyakada begawi dipecat dari gawian, kayak apa aku hidup? Nah, padahal yang memberi hidup Allah, yang memberi rezeki Allah. Tapi kita lebih yakin dengan jaminan manusia, jaminan kerjaan kita tuh. Oh, ini yang maulah kita hidup, yang maulah kita nyaman hidup, gitu kan? Kita lupa dengan Allah. Ya. Kata Allah, nahnu narzuqukum, kami yang memberi rezeki kalian. Siapa lagi? Wa ma min ni'matin famin Allah. Semua nikmat dari Allah. Allah yang jamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Aku, kata Allah, yang jamin rezekinya. Ya. Kita lebih percaya dengan makhluk, takutan benar. Kayak apa kena nih? Kalau begini nih. Kenapa? Karena kembali dengan Allah. Ya. Sedikit marifahnya dengan Allah. Kalau kita benar-benar yang mengatur Allah, yang memberi rezeki Allah. Di antaranya orang kufur billah, tidak percaya dengan Allah. Tidak percaya Allah itu memberi rezeki. Tapi kan itu harus ikhtiar. Coba kita tahu yang mana aja ikhtiar. Ikhtiar itu artinya kehendak, keinginan. Kalau kita ingin tapi yang meluluskannya Allah, serahkan dengan Allah, ini yang ngurusi. Urusan kita kadang-kadang kita lupakan, kewajiban kita lupakan. Iya, apa kewajiban kita? Tujuan Allah ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Itu sudah tujuan kita. Menyiapkan sangu. Kada dapat melarang orang begawi, ada boleh, silakan begawi. Tapi jangan sampai bekerja itu melupakan kita, tujuan kita. Kita tuh cuma singgah sebentar. Kata Rasulullah kepada seorang sahabat, kun bitunya ghoriban aw abiru sabilin. Jadilah kamu itu di dalam dunia seperti orang asing. Orang asing enggak? Turis tuh. Mana dia berjalan sana kemari, tidak ada orang menukar rumah situ sini, tidak ya, tidak peduli. Adakah sangu, besangu, ranjang, tilam, kompor? Tidak. Bukan itu dia. Di dunia seperti orang asing, tidak peduli dengan orang. Abiru sabilin, atau orang yang cuma lewat begitu saja. Lewat, mampir sebentar. Kalau orang ke Banjar tuh, singgah di itu air terjun. Paling-palingan mandi di tempat anaknya, nyanyinya sendiri kada mandi. Atau makan. Turunkan kah barang semuanya? Enggak. Apa yang turunkan barang? Begitu juga. Nabi-nabi terdahulu. Ada suatu hari seorang nabi lewat, ada perempuan di kuburan, nangis. Iya. Nangis, duduk di kuburan nangis. Katain Nabi, kenapa kamu nangis? Aku nangis ini karena anakku ini meninggal, masih kecil. Kasihan dia meninggal. Jadi Nabi itu berapa gerang umurnya? Umurnya 250 tahun. Padahal kan anak kecil, kekanakan, umur 250 tahun. Kayak bapak-bapaknya ya. Kayak mamanya. Wajar orang terdahulu umurnya ada yang sampai 1000, lebih 1000. Nah, iya. Kata Nabi itu, karena di akhir zaman itu ada satu umat yang umurnya baina sitin wa sab'in, antara 60 70 itu aja umurnya. Iya. Kada panjang. Jadi kata perempuan ini, kalau aku, seandainya aku diam hidup di waktu itu yang umurnya antara 60 70,
aku kada gunakan kecuali untuk ibadah karena terlalu pendek. Iya. Karena terlalu pendek itu untuk persiapan akhirat. Pokoknya aku seumur hidup kada ku buang, kada sia-siakan seumur hidup ku bikin ibadah saja. 60 dibanding orang 1000, berapa perbandingannya umur? Seandainya aku hidup katanya di waktu itu aku tidak akan menyia-nyiakan, aku kupakai semua untuk ibadah. Kita sudah sedikit dibuang-buang lagi. Iya. Yang dibuang tuh kadang-kadang urusan yang kada penting. Iya. Padahal kita sudah diponis semua mati. Ada yang kada mati. Ada loh, diponis kullu nafsin dha'iqatul maut, mati kam. Kayak orang tuh berbuat kesalahan dihukum oleh pengadilan hukuman mati. Kayak apa sudah? Tinggal nunggu eksekusinya aja tanggal berapa? Iya kok, tinggal nunggu aja. Caranya eksekusi ditembak kah? Iya. Dipotong kah? Begitu juga kita sudah jar Allah kamu kuponis mati. Terserah aja karena matinya dengan ditabrak kah, kena penyakit kah, tenggelam kah, apakah caranya? Kalau sudah diponis itu siap-siap aja lagi sudah. Kapan? Dah tahu keputusannya. Jar Allah malam ini kah, esok kah, dah tahu. Iya. Kada takutan kah kita kena ketemu dengan Allah? Pasti mau marah. Sudah persiapan ke dada, sanggup ke dada, dosa mah masih ada. Berarti kita akan ketemu dengan Allah antara dua. Kalau Allah murka kah atau Allah maafi. Kalau dosa pasti ada sudah. Ada yang kada berdosa. Tidak ada yang kada berdosa kalau kecuali para nabi. Para nabi itu dipelihara. Iya. Aman-aman saja. Tapi mereka takut juga. Nabi Ibrahim pangkatnya Khalilullah, kekasih Allah. Adakah Nabi Ibrahim tenang aja, aku kan kekasihnya Allah, aman? Enggak. Ketika di mahsyar, para umat minta syafaat dengan Nabi Ibrahim, apa kata Nabi Ibrahim? Nafsi, masing-masing. Kedawani aku, udah masing-masing. Adakah Nabi Ibrahim kata, ayo sini, aku kan kekasih Allah, sini. Khalilullah, enggak. Dawani, kenapa kata Nabi Ibrahim? Aku ingat pernah dulu berdusta 3 kali. Dianggap oleh Nabi Ibrahim berdusta, padahal bukan dusta. Itu tauria. Iya. Pertama kata Nabi Ibrahim, aku membawa dengan biniku, istri beliau, dengan Siti Sarah. Ada raja di depan. Bilanya ada orang membawa istrinya, diambilnya orang ketujuh, raja ketujuh bini orang, ambil bini orang, diambilnya. Berkata dengan Nabi Ibrahim, man hadi, siapa ini? Kata Nabi Ibrahim, hadihi ukhti, ini saudariku, tapi fiddin, pada agama. Coba pada bini, ambil raja itu, kepada saudari dalam agama maksudnya. Padahal kada salah ada bujur sidin, tapi dianggap sidin bohong. Ya. Kemudian orang ada perayaan, ya aja, Namrudnya, perayaan dibawain Nabi Ibrahim. Ayo ikut perayaan, kada boleh. Masing-masing perayaan ini ikam kita. Ya hati-hati. 4 perayaan mengucapkan gembira. Iya. Ada orang bertakun. Apa guru hukumnya kita mengucapkan Natal? Selamat hari Natal. Di dalam Al-Quran ada disebutkan Nabi Isa alaihi salam kata, salamun alayya yauma wulidtu. Selamat atasku waktu hariku lahir. Nabi Isa mengucapkan selamat hari lahirku, kata Nabi Isa. Tapi Nabi Isa adakah ngaku anak Tuhan? Tidak ada kalau? Tidak ada. Kita boleh merayakan itu kelahiran Nabi Isa, tapi keyakinan kita Nabi Isa abduhu wa rasuluh. Ketika mereka merayakan perayaan, meyakini etikat mereka anak Tuhan. Kalau kita ucapkan selamat,
berarti mengakui. Iya, sama aja kita mengakui. Ini masalah keyakinan. Keyakinan kita Nabi Isa abduhu wa rasuluh. Boleh kita merayakan? Boleh. Merayakan Nabi Isa, kelahiran, ulang tahun Nabi Isa. Tapi kita kan tahu Nabi Isa abduhu wa rasuluh. Ketika mereka merayakannya, bukan statusnya abduhu wa rasuluh, tapi ibnullah. Kalau kita mengucapkan dengan mereka, kami ucapkan selamat itu. Sedangkan mereka keyakinan begitu, kita membenarkan. Jadi hati-hati. Dipilah dulu ucapan kita apa. Kan bahaya. Itu. Nabi Ibrahim diajak, ayo umpat. Kada Ibrahim, kedanak. Dicubit sidin nih, awak. Ana sakim, aku sakit di sini. Ini dikibit sakit teh, bukan sakit mananya garing bahasa kita tuh kada tulak ke perayaan dah. Ana sakim dicubit tauriah. Itu namanya. Tapi kada bohong, memang dikibit sakit. Orang pergi ke sana ngadakan perayaan, Nabi Ibrahim tinggal. Orang kedadaan masuk ke dalam tempat ibadah catuk kisidin, berhala tahatuk hancur semuanya. Orang kedadaan. Iya. Dibiarkan yang paling ganal, digantungi, dikalungi, kapak digantungi. Pas datang mereka hancur semua Tuhannya. Aduh, kayak apa kasihannya Tuhan? Kasihannya Tuhan ya. Ini aneh. Ayo tolong Tuhan kalian. Tuh conyenya jadi Tuhan ngapain minta tolong? Kan begitu. Jadi siapa nih mau nggawi? Ada yang tahu? Tuh ya Ibrahim kayaknya bertinggal tadi tuh, itu satu-satunya tuh dah. Ditanya Ibrahim, siapa yang mukul? Ini nah yang paling ganal. Ada Nabi Ibrahim yang paling ganalnya mukul, dah lah. Ya Nabi ini yang paling ganal bujur, itu yang paling ganal. Patung yang paling besar ya itu sudah. Karena diapain lagi? Karena tiga itu beliau merasa berdosa, ini berdusta. Kalau kita alahan lagi banyak mana dustanya sudah. Kenapa yo? Bah minta duit jenak. Kada ada duitnya, nih. Padahal niatnya semalam aku akan mencari nafkah, memberi anak bini apa. Jangan pada berdusta, tambahnya berdusta nih kayak apa anak mereka. Kada mau lagi apa macet nih, apa pian kada memberi ulun jana anak. Nah bisa. Ada usaha di bupadah kadada, kenapa pas kadada bujuran? Iya. Nafkah bari. Kita berbohong. Ya. Nah, kalau ada orang mencari abah padakan, abah kadada. Datang orang ngetok tok tok tok. Waalaikumsalam. Apa aja anak? Ada apa? Adalah abah. Ujar abah tadi tuh abah kadada. Nih. Ujar abah itu abah di dalam bepadah tadi ya. Abah kedada. Men, salah seorang. Melajari ada pintar. Berdusta melajari kekanakan berdusta. Iya, takut. Nabi Ibrahim Khalilullah di mahsyar takutan ketemu Allah nih kayak apa kenanya? Iya, yang menolong siapa? Allah. Siapa yang bisa nolong kita di akhirat? Di dunia, ayo jar Allah minta tolong ke situ. Dengan beralasan macam-macam. Mau kada mau wae ngaran gini 4 orang, terserah aja 4 orang nggak buat siapakah. Akhirnya kita sendiri akhiratnya hilang. Disuruh oleh Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Besangu. Anak berjalan kalau. Kalau orang anak berjalan tuh besangu. Siapa nyangui kalau kita kada besangu? Iya. Wah anak ada aja kita mendoakan. Bisa lah nggak berdoa? Ngaji. Kada bisa juga. Mau nyuruh aja orang ya. Undang alhamdulillah juga tahu ingat. Wah ada muridku banyak murid juga dimingati mahaul. Kada dibacakan orang yang guru kada ingat itu gara-gara. Kenapa jadi guru? Muridnya keringat lagi tahu dengan orang yang ganal. Yang guru kita bujur tuh yang memelajari kita nang alibba itu nah. Ngerti kita nih yang ngaran ulama tuh paham. Mereka itu sebab mengenalkan. Kita nih paham kenal dengan habaib karena mereka. Ini sudah keringat lagi.
maaf aja. Sudah katamu atau guru atau nah baik bapoto lan guru nang ngajar ngaji kada tahu di belakangi kan gitu. Anak beberkat itu guru kita tuh nang barina bujur dari alif anak nangis sidin mengajari jurang A nyalahin disambat itu yang kita. Tapi kadang-kadang kita bagus wah aku bopoto dengan ini pernah lah kamu bopoto dengan nang guru ikam alipan belajar alipan belajar ikra tuh foto aku pernah dengan guru ini belajar tahap nah nih guruku nang bari ngajar ngaji itu guru sekumpul belajar sidin di padahal sini guru sidin belajar mulai alif belajar ini Quran pertama di padahal kada sombong sidin Syed Yasin Al-Padang Muhammad Yasin Al-Padang itu sini gelarnya kiblatus sanad kiblat sanad jadi sanadnya kembali ke sidin semua gurunya banyak luar biasa Syed Yasin Al-Padang orang Padang tinggal di Mekah termasuk Abu Ya Kiai Syarwani guru sidin Syed Yasin. Jadi sidin saking banyaknya murid, ada murid sidin dari India. Anum. Tapi di India itu ada ulama besar yang umurnya panjang. Jadi orang India ini belajar dengan sidin itu. Tapi karena orang tua, jadi gurunya tuh tinggi. Seberapa orang langsung sampai dengan Rasulullah. Sanatnya lebih tinggi. Syed Yasin tak ke bawah. Sidin tahu. Sidin minta dapat hadis itu dari yang lain dapat aja. Tapi Sidin ambil dengan yang si pemuda tadi yang Anum tadi yang pernah belajar dengan guru yang di India yang tua itu Sidin minta aja sampaikan aku. Jadi Syed Yasin membuat karangan kitab di sana disebutkan guru-guru Sidin dimasukkan Sidin yang muridnya tadi itu dimasukkan jadi guru Sidin. Sangkingnya tuh menghormati. Padahal murid Sidin karena Sidin belajar ikam guru ikam aku mengambil sanad dari guru ikam tuh. Jadi Sidin itu murid dengan gurunya yang tua tadi. Jadi dimasukkan Sidin termasuk nama guru-guru Sidin itu pemuda tadi tulis Sidin. Itu. Luar biasa. Itu. Saking menghormatinya dengan guru mereka itu. Iya. Barang siapa menyangka bahwasanya ada yang menolongnya selain Allah, maka sedikit dia kenalnya dengan Allah. Karena di akhirat Allah aja. Nah, kita dulu persiapan. Semua kita yakin Allah yang menolong kita. Sangat dengan syarat intan surullah yan surukum. Mau Allah yang nolong kita, kita dulu menolong agama Allah. Apakah fungsi kita ini biar sedikit? Fungsi kita dengan agama ini apa? Karena di akhirat orang mukmin, orang beriman tuh berbaris sop. Iya, dosop di depan. Orang ulama, para nabi-nabi, para sahabat semua tuh. Kita kira-kira di mana sop mana yuk? Sop muka yakin. Kita keda yakin sop di muka. Di belakang, Bang. Allah alam. Adakah fungsi kita dengan agama? Itu dulu. Kada usah banyak-banyak. Allah mengatakan Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Pengitukin barang dah. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Saya bakal biar seikung. Yang pentingnya ya Allah aku melaksanakan perintah Engkau, perintah Rasulullah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Barang ada fungsi kita tuh. Oh aku kan lain, itu tugasnya para guru, tugas ulama. Terus kitanya apa tugasnya? Agama. Para sahabat tuh membela agamanya sampai mati-matian. Disiksa, hijrah ke Madinah, diusir, perang lagi. Cuma mau membawa itu agama. Ya. Kita tolong, Allah akan tolong kita. Allah yang mengatur semuanya kehidupan. Yang menolong kita. Iya. Boh cuma kada ikam aku nih kayak apakah? Lupa dengan Allah. Iya. Apalagi orang ngaku Tuhan. Kalau kada aku ikam tuh mati sudah. Emang gitu Tuhan apa? Kadang-kadang membantu orang gitu. Kalau kada aku maunya kada bisa hidupnya itu.
Kayak Tuhan aja kita ngaku sama aja Firaun lah. Sama Firaun. Iya. Kembali ke kada Allah. Iya. Kalau kita minta tolong, minta aja dengan orang, tetapi keyakinan, dohir, batin. Iya. Bukan yang kita kada harus, oh kayak apa hukumnya minta tolong dan makhluk. Kada apa-apa. Minta tolong dan makhluk, tapi yakin ini Allah yang memberi. Oh ya, misalnya rumah kebakaran, ya Allah tolong ulun, orang kada dipanggil, ya habis juga pasti minta tolong orang, tolong kebakaran rumah, datangan orang. Itu zahir. Tapi hati batin kuat dengan Allah yang memberi pertolongan. Sama aja orang. Sama begitu. Siapa aja. Iya. Maaf, ada orang mengatakan berziarah kubur itu boleh. Akhirnya, oh boleh aja. Yang penting jangan meminta dengan orang kubur. Pian waktu hidup semalam minta alun sidin terus. Datang lu sini minta duit. Nih. Waktu hidup mati ya bukan bedanya. Kada ada bedanya kalau. Datang lawan sidin karena sidin pemurah kiai. Datang minta lawan sidin juga. Ya. Kiai Buya Habib ulun minta doa lawan pian doakan. Kenapa? Perantaran sidin di waktu hidup. Waktu mati bang ya Pak? Boleh ya. Buya ulun minta doakan pian. Mendengar kan di kubur? Dengar. Iya. Di waktu hidup masih banyak kewajiban mereka. Tetapi ketika sudah meninggal, tidak ada kewajiban, mereka langsung dengan Allah. Bolehlah kita minta dengan orang itu. Oh ya yakin? Orang wali itu hidup mati sama aja pindah alam saja. Mereka pemurah. Oh kalau boleh minta dengan orang dalam kubur, minta tuh dengan Allah. Samakah kita dengan mereka? Perantaraan. Iya. Wasilah itu di mana? Kadang kita tuh wasilah dengan tempat, kadang wasilah itu dengan waktu, wasilah dengan orang. Wali yang dekat dengan Allah. Dengan tempat. Misalnya Masjid Kilo dengan Masjid Nabawi bagus mana? Masjid Nabawi lah. Berdoa beda. Nah, Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram beda juga. Di Masjidil Haram saja beda tempatnya. Di Multazam, dalam Ka'bah, Hijr Ismail, Makam Ibrahim itu beda. Tempat aja dibedakan oleh Allah. Ya. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab. Tiap kali Nabi Zakaria masuk mihrab datangi Siti Maryam. Wajada 'indaha rizqa. Ada aja rezeki. Nabi Zakaria kadingatan lawan kemanakan. Karena Siti Maryam ini kemanakan. Bini Imran dengan bini Nabi Zakaria itu beding sana. Nah, jadi kemanakan bini. Maryam binti Imran. Gitu kan. Makanya dikenal Ali Imran. Mamanya Nabi Isa. Kediingat membawakan karena meninggal di waktu bayi, bapaknya meninggal, Imran, Siti Maryam dada abah, jadi berebut memelihara. Nah, Nabi Zakaria memelihara. Tapi karena orang berebut, biar ikan lain juga paman acil kan. Kada boleh kita beradu dulu. Siapa yang hebat itu boleh memelihara Siti Maryam. Bertanding dulu. Merabutkan anak tuan guru. Karena Imran ini ulama besar. Gurunya yang lain. Jadi memelihara anak tuan guru. Tapi yang memelihara hebat-hebat. Bertanding dulu kita. Jangan sembarang ambil aja. Jangan Nabi Zakaria gini. Ayo kita tes. Masing-masing diberi pulpen. Timbai ke banyu. Siapa yang timbul itu menang. Ayo. Pulpen kayak apa pulpen? Amun pensil timbul bertahan.
Kada ada pertandingan gitu, ayo masing-masing pakai pensel, pulpennya nang plastik, timbul berataan, kada ada yang kalah itu. Otomatis pulpennya besi itu. Ya kalau amunnya pulpennya nang timbul ngapain bawa berlomba? Masing-masing bawa pulpen masing-masing, ada sama semuanya. Otomatis pulpen itu tenggelam. Siapa yang timbul itu menang. Timbul masing tenggelam timbul Nabi Zakaria itu timbul. Ah ini hebat ya. Iya. Ini memelihara. Tiap kali masuk mihrab wajada indaha rizqa, didapat ada rezeki di sini. Aina laki hada, katanya Nabi Zakaria, di mana dapat, di mana ini? Ini. Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah. Allah yang memberi. Keyakinan nih anak-anak perempuan Siti Maryam bahwa Allah aja. Ini dilajari Allah gitu. Sampai kenal hatinya. Ingat dengan Allah. Bila di mana berada Allah. Ini orang yang yakin Allah itu wujud di mana innallaha ma'akum aina ma kuntum. Allah tuh beserta kamu di mana kamu berada. Ini yang diterapkan tauhid itu. Belajar kita tauhid udah habis berapa pun ini, tapi seolah-olah Allahnya kada ada di mana kita. Nah, iya, banyak dah. Dada sini. Kalau tuh di dalam kantor biasanya, dalam kantor adalah nang ada CCTV ujung-ujung ini kada ada CCTV. Wanilah kira-kira betilanjang orang ada daan. Nah, ada wani kalau kenapa? Ada CCTV kamera. Begitu juga dengan Allah. CCTV-nya malaikat diiga menulis. Kalau kita yakin Allah wujud ada, mengetahui, dan malaikatnya yakin, beriman dengan malaikat, ada wani macam-macam. Kita belajar ilmu tauhid kita tinggi, tetapi keyakinan kita tidak ada. Ya. Kemudian qalat huwa min indillah, jar Siti Maryam ini dari Allah. Kemudian ayat berikutnya kata Zakaria, kata Allah, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Nabi Zakaria berdoa. Kenapa? Mengambil tempat. Bisa aja di rumah gin berdoa Nabi Zakaria bisa, di masjid bisa. Kenapa tuh di dalam mihrab? Karena berdoa dengan siapa? Rabbahu, Tuhannya. Kita datang rumah kiai, tahu orang itu mulia. Datang ke rumah habaib, kudu sebanyak berdoa serangnya. Duduk orang rame kita berdoa nih rumah nih, ya Allah berdoa karena rumah nih orang menghuninya orang mulia. Berziarah di kubur bang, karena dihuni orang yang mulia, kita berdoa di sana. Tempat itu berbeda tempat. Waktu juga berbeda. Siang malam, ya Abdulnya malam pulang yang lebih Abdul kena tengah malam akhir. Sampai akhir malam lebih afdal, waktunya berbeda, tempatnya berbeda, apalagi manusia. Ya. Benda juga begitu. Pian tahu nih ini apa nih kira nih? Kenal Allah. Siwak. Kita sholat kata Rasulullah rakaatan bisiwak. 2 rakaat sholat dengan siwak khairum min sab'ina rakaatan bighairi siwak. Gara-gara nih siwak 70 kali lipat. Hebatnya nih siwak bisa mengangkat derajat itu sholat. Iya, kayu aja loh. Yang tadinya orang yang 2 rakaat lebih afdal daripada 70. Ulun 2 rakaat aja sembahyang pian 70 rakaat. Nyaman mana? Sama aja. Ini sedikit aja. Berbeda sudah ibadat dengan siwak. Padahal gawian remeh. Kita tuh hendaknya kita ini manusia lah, hendaknya gawian sedikit gaji ganal. Nah itu kalau ini akun mangkat semen gajinya enggak murah benar. Orang mah pulpen aja gaji mah gawian pulpen aja tanda tangan gaji mah 2 tahun orang nama memikul semen. Bukan sebulan gajinya. Kita hendaknya tuh sedikit
kerjaan 2 rakaat pahalanya sama dengan 70 orang. Siwak aja tuh kayu berbeda sudah bisa mengangkat martabat. Iya. Masa manusia kada. Jadi kayak apa kita minta dengan kuburan. Beb, ulun minta ini. Pian kan waktu pian hidup pemurah. Minta. Kamu yakin? Dari sidina minta dengan Allah. Iya. Kenapa kita harus minta dengan sini? Kada minta dengan Allah. Kenal kada? Iya. Kita hendak membawa proposal dengan wali kota. Kenal enggak wali kota? Suruh orang yang kenal dengan sana yang parak kalian antarkan dengan wali kota. Begitu. Dunia juga begitu. Kalau kada paham. Tapi yang menolong siapa? Allah. Keyakinan etikat kita. Itu perantaraan saja manusia. Kolonnya dohir, batin, pakaian luar, pakaian dalam. Jangan pakaian dalam, diandak di luar. Selawar panjang dulu, hanya selawar dalam. Jadi Superman tuh. Ya. Jadi harus dipahami. Yang mana kita keyakinan kita dengan Allah sama. Iya. Siapa aja. Ada orang diriwayatkan datang ke luar Batang, orang Bogor datang ziarah ke di luar Batang, Habib luar Batang. Bib, kalau memang pian tu wali, ini wani ngancam Habib nih di kuburan orang Bogor. Kalau pian memang wali, pun pemurah, bari ulun mobil ini warna ini lengkap disambat sidin. Iya. Wanilah kira ketuhalahan aja lah kita. Dah sambat kalau memang pian wali uimbari ulun. Bulik ke Bogor. Segalanya sampai di Bogor beberapa hari datang orang mencari sidin. Ya, jadi apa? Ulun hendak mantar ulun banadar kalau ini usul berhasil ulun beri pian mobil mantar mobil tuh mobilnya dilihat ini. Sama dengan yang kusambat. Nah, hebat itu. Iya. Yakin itu. Kita apa bedanya minta doakan ulun ini. Waktu sini meninggal dekat dengan Allah. Iya, keyakinan dengan Allah. Wah, aku garing kalau kada minum obat di tadi aku bisa mati. Obat kah yang menolong? Iya, Allah yang menolong. Minta aja dengan Allah. Kalau kada yakin udah usah makan obat. Makan obat niatnya disuruh Allah, disuruh Rasulullah bawa obat. Anak juga ada bawa obat tapi mengeluh taruh nangis. Iya. Baik minum obat. Cinta. Niatnya obat itu bisa jadi sunnah tapi bisa jadi syirik. Kalau kita meyakini Allah nyuruh begini ini kita berobat dapat sunnah. Kalau Allah yang sembuh, kalau Allah belum memberikan kesembuhan, belum sembuh. Tapi kalau sudah ada kada minum obat, aku nih kada ampih penyakit nih. Nah, syirik itu namanya. Iya, makanya bawa obat tuh jangan umpat-umpatan. Kayak bayo umpat-umpatan jurang. Di sana baik, tulak ke sana. Kada juga. Nah, tuh bawa obat umpat-umpatan. Kalau bawa obat tuh berniat. Kenapa? Allah yang nyuruh, Rasulullah nyuruh. Sunnah Rasulullah. Nabi Musa sakit, kemudian Allah wahyukan. Ya Allah ya Musa, itu di gua sana tuh ada tanaman, ya, ambil makan. Nabi Musa pergi ke gua tuh ada tanaman tuh diambil oleh Nabi Musa, dimakan, sembuh. Udah, sehat. Berapa masa, budik lagi penyakit. Ya, garing lagi sidin. Tulak lagi ke gua tadi ambil sidin tuh tanaman makan sidin kada sembuh-sembuh. Iya. Bertanya dengan Allah, ya Allah, penyakit sama obat sama tapi yang pertama sembuh, kedua kada sembuh. Kenapa? Jar Allah, ikam kemarin ku suruh Musa tulak ke sana ke gua ada tanaman makan. Ku sembuh kan? Yang kedua ikam pina merasa tanaman itu yang menyembuhkan tulak seorang.
Tulah ke sana ambil itu rumput tanaman makan kada sembuh. Biarkan aja jar Allah makan nasi itu habisi. Karena berkeyakinan bahwa aku semam garing kini obat makan itu aja bisa sembuh. Bukan Allah yang itu perbedaan. Ya. Banyak tuh makanan di tumbuh-tumbuhan ya. Niat obat gitu. Sembuh. Takutan benar. Iya. Yang kedua, man tawahama anna lahu aduwan a'da min nafsi qalat ma'rifatu bi nafsi. Barang siapa menyangka bahwasanya ada yang musuh lebih berat daripada dirinya, maka sedikit kenalnya dengan dirinya. Ada kan lebih berat dengan diri kita seorang? Musuh kita tuh kita juga yang paling berat. Nafsu kita tuh disayangi benar. Kalau orang lain tuh masih ringan, makanya ketika Rasulullah pulang perang Badar tahun kedua Hijriah, itu di bulan Ramadan, persis tanggal 20 Ramadan. Kata Rasulullah, kita pulang dari peperangan asgar, peperangan kecil, kepada peperangan besar. Jadi sahabatnya, ya Rasulullah ini aja sudah berat ini. Perang Badar melawan kaum musyrikin. Jumlah kaum muslimin 313 orang. Kaum musyrikin 950, 3 kali lipat. Iya. Mending yang bisi kuda aja sikung, berjalan batis bergantian, naik, kena sini jalan ganti. Yang bisi pedang 5. Kada banyak, kada ada yang sampai 10. Jadi yang perang ya Pak, tapi Allah berikan kekuatan. Yang penting hati ini berani. Kalau hati takutan sudah duluan, jangan harap. Pedang tajam, buka juga Iya, udah takutan duluan. Tapi kalau nyoba berani, kada ada pedang, ayo maju sini. Kada ada kayu, cari kayu, kada ada kayu, boleh, bigut. Ya. Yang penting berani. Ini sudah. Keberanian di hati. Kita pulang dari perang kecil ke perang besar. Ya sahabat, perang besar apalagi jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Nah ini berat. Tidak ada orang lepas dari hawa nafsu. Nafsu itu ada nafsu amarah. Nafsu amarah ini menyuruh keburukan terus. Nafsu orang kafir buruk semua, apa aja niatnya buruk. Iya. Adakah baik? Kalau yang baik Allah terima. Allah balas di dunia saja mereka. Orang kafir. Olehnya kada dibalas di akhirat. Hendak minta dengan Allah. Bisakah orang kafir itu masuk surga? Dengan siapa minta? Ini jangan percaya dengan Allah. Yang punya surga Allah. Misal pian ada bisi pembantu, pembantunya begawi dengan tetangga, pian menggaji hakun lah. Di rumah kada hendak begawi, tapi di wadah orang rajin dengan tetangga sebelah. Bilanya awal bulan minta gajinya dengan kita, siapa hakun? Ya Allah, aku yang memberi makan ikam hidup, tapi ikam yang sembah lain, ambil sana. Dan ambil dengan aku, itu. Nafsu itu tidak, itu nafsu amarah, membawa kepada keburukan. Ada nafsu yang itu tetap kada berubah. Ada nafsu mutmainah tetap kepada kebaikan, nafsu para nabi. Ada yang di tengah nafsu lawamah, turun naik tuh. Kakananya rancang ibadah berkawal yang baik, naik, senang, ibadah. Naik menjadi nafsu mutmainnah. Kadang koler, kawalnya juga koler, turun jadi nafsu amarah, umpat juga kesenangannya tuh hiburan, lupa dengan agama itu senangnya. Karena berkawal yang baik, kesenangannya juga berubah. Ya. Orangnya berkawal dengan orang baik, maulidan ketujuh dengan maulid. Itu. Nafsu lawamah turun naik. Anak tetap kawali terus di atas, jadi tetap nikmat ya. Itu tahu. Musuh paling berat. Karena yang menghalangi ibadah itu ada 4 macam. Yang pertama dunia. Yang kedua makhluk. Yang ketiga syaitan. Yang keempat hawa nafsu. Paling berat hawa nafsu. Karena ini di dalam diri kita tuh sayang benar kita nafsu itu. Iya.
Guring udah tengah malam, bangun, aduh, uyuh banar itu ya. Kada jadi bangun. Kada ingat, hendak sangu. Kalau ingat mati, mungkin malam ini terakhir aku nih, bangun aja, besok kada bangun lagi. Ingat mati itu. Cukup dah jadi guru tuh, kematian tuh sebagai guru dah. Bila ingat mati terus, ayo. Anak berhemat mencari harta. Pas aku tuntung kena rumah di sini mati. Orang mengambilnya ada sekadarnya aja, kena Allah aja memberinya, kena sambil jalan, tapi jangan ketinggalan akhirat. Wa man dzanna anna lahu aduwan aqwa min nafsi, barang siapa menyangka bahwasanya musuh yang lebih kuat daripada dirinya, yaitu nafsu amarah wal lawamah, nafsu amarah dan nafsu lawamah, fa innahu lam ya'rif nafsahu, maka dia tidak kenal dengan dirinya. Kalau kada kenal dengan dirinya, kada kenal dengan Allah. Mana arafa nafsahu akat arafa rabbahu. Kalau dia kenal dengan dirinya, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Dan diri kada kenal, kenapa musuhnya dikawali. Kalau syaitan tuh gampang, nah kaidah syaitan ada dhaifah. Tipu daya syaitan itu lemah. Tapi kalau dilawan, kita kadang melihat. Siapa yang melihat syaitan? Jangan minta melihat syaitan. Iya, kalau ada orang minta dengan Allah, ya Allah katanya, coba bang bukakan urun untuk melihat syaitan. Melihat syaitan. Ya Allah, dosa. Ada dengan suara dengan Nabi, ada minta dengan Nabi. Ya, seorang Nabi. Lihatkan mau doakan ulun bisa melihat dosa, minta afiat saja. Kada ulun coba bukakan, coba melihat setan tuh banyak tuh. Datang dan guru-guru bisa lah pian mau bukakan. Buka apa? Supaya melihat setan. Emang nyaman melihat setan? Iya, cakap bunga setannya mending. Minta bukan dosa, minta afiat saja. Dah ulun apa gerang tujuannya? Kalau ulun melihat setan, ulun bunuh setan. Masih minta, ayo sudah dibukakan, buka, melihat setan. Ini setan. Kada takutan memang. Wani. Apa aja setan? Iya, berkelahi dengan aku. Seandainya ikam tuh kada umur ikam 100 tahun, sudah ku bunuh hari ini jer setan. Iya. Tagal umur ikam 100 tahun aja, jadi aku kada malas melawan ikam. Coba umur kada 100 tahun ku bunuh hari ini. Berpikir ini lagi. Oh, berarti ku umurku ini 100 tahun. Santai aja dulu, lawas lagi. Santai, maksiat itu soalnya datang umur habis ajal datang. Mati, kada sampai 100 tahun berapa hari mati. Bunguli setan kalau kena aja aku kalau parak 100 hanyar tobat. Ada tahu setan tuh kada perlu jinya aku berkelahi dan ikam bunguligun. Kita nih percaya aja dengan setan ya akun ya. Iya. La tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan diumpati langkah setan, itu setan musuh yang nyata, sudah tahu musuh. Jadi kayak apa kita melawan setan? Berlindung dengan Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rajini dibaca itu. Karena kita kadang melihat setan, setan melihat kita. Kita sering lupa dengan setan, setan kadang pernah lupa dengan kita, sampai hendak mati pun digoda oleh setan. Ya kalau digodanya supaya keluar roh tanpa iman. Naudzubillah. Ya. Ini paling musuh paling berat nafsu yang di dalam diri kita. Ya. Karena kita terlalu sayang dengan diri. Melihat sedikit, aduh, gesiannya garing ini dosa. Kada jadi ibadah. Iya. Itu. Barang siapa menyangka, merasa bahwasanya ada musuh yang lebih kuat daripada dirinya, nafsunya, maka sedikit kenalnya dengan dirinya. Jadi jangan dituruti nafsu itu. Hendak ini, hendak itu sama aja. Kadang-kadang kita berlebihan nafsu makan itu ini sama aja. Nikmatnya paling dari mulut sampai tenggorokan selesai. Iya. Hendak juga itu istirahat di rumah aja. Kado sebuah ibadah tuh. Siapa yang nyangui kita? Kalau umpatin nafsu, istirahat terus kita. Istirahat kada beribadah. Makanya tadi kata perempuan yang tadi, seandainya aku hidup di zaman itu yang umurnya 60 sampai 70,
Kada ku biarkan aku kosong terus semua ibadah. Kada nak guring ibadah aja lagi. Kenapa? Waktunya sedikit. Makanya para sahabat mengeluh dengan Rasulullah. Karena ada riwayat orang-orang terdahulu ibadahnya sampai 80 tahun. Siang malam. Ya 80 tahun beribadat. Ya. Pahalanya. Jadi Rasulullah minta dengan Allah, kayak apa? Ya Allah, umur ulun, anak umat ulun ini kada sampai 80, paling 60, 70. Kayak apa? Sama dengan ibadah orang terdahulu. Akhirnya Allah memberi Lailatul Qadri, Lailatul Qadar. Diberilah khusus dengan umatnya Rasulullah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar lebih afdal daripada 1000 bulan. 1000 bulan 83 tahun 4 bulan. Karena umur kita pendek-pendek. Kalau misalnya setiap tahun kita dapat Lailatul Qadar dengan ibadah, bukan ditunggui, ya. Ta'arud kita tuh harus. Kata Rasulullah bahwasanya dalam inna fid dahri itu ada selama 1 tahun ada 1 hari la nafahat, itu ada pemberian Allah. Ala fata'arradu laha, yuk siapkan untuk menerima pemberian Allah itu nafahat. Dalam setahun itu ada di ibadah. Persiapan. Ya, Anda persiapan menunggu Lailatul Qadar, mulai kopi, duduk melihat langit belah, mana mau dapat? Orang tuh nafahat itu diambil dengan ta'arud. Itu persiapan kita menerima ibadah kita. 2 rakaat kita ibadah pada malam Qadar itu. 2 rakaat sama dengan ibadah malam itu sama 30.000 ya kalau 30.000 ya. 30.000 kalau 2 rakaat berarti 60.000. Ya. 1000 bulan. 1000 bulan kalau sebulan berapa? Berapa hari? 30 kalau? Nah, berarti 30.000. Kalau 2 rakaat berarti 60.000. Banyaknya. Kalau kita bersedekah, makanya ada orang tuh bersedekah kalau Lailatul malam puasa akhir tuh cari ganjil-ganjil itu memberi bersedekah bawa ke masjid. 1000 aja memberi pas kena Lailatul Qadar, pahalanya berapa? 1000. Nah, 30 juta. Ya, 30 juta. 30.000 dengan kali 1000, kalau 1000 kali 1000 sejuta ya. Berarti 30 juta. Nah, kita bersedekah 1000 aja pahalanya sama bersedekah 30 juta. Ayo. Aman 10.000, Bang. Ayo. 300. Kalian 100. 10. 30 ke 300. Nah, 300 juta. Kawalah pian bahagia lawan ulun sebuting mobil Avanza. Nah, mau lah? Nih. 10.000 aja sama dengan orang bisa lebih harap Avanza lagi 300 juta. Itu nafahat namanya. Pemberian Allah jangan bisa nunggu aja, enggak, tapi dengan ibadah. Karena tadi umat Rasulullah pendek-pendek, ibadah jangan dibuang-buang. Ya, kalau kau aja duduk tuh tasbih ada baca tasbih 100 barang, banyak pahalanya. Jangan dibuang, kita habis waktu kita dibuang aja, kada ingat untuk sanggup kita di akhirat. Al-Maqalatul Ansyirah Khamisata Asyarata An Abi Bakr As-Siddiq wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon ampun maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak pantas sampaikan atau ada pendapat yang tidak mutamat. Ambillah pendapat mutamat, tinggalkan kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah bisa mengamalkan apa yang kita dapat dari ilmu. Allah jadikan kita orang yang ikhlas dalam beramal. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, istri anak keturunan kita. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat yang pada kita, kampung kita, negeri kita. Allah jauhkan daripada segala bala bencana dan Allah angkat wabah dan fitnah yang melanda. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada keluarga kita, kerabat kita, jamaah kita dan kaum muslimin yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada mereka. Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah memberikan
kesabaran kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ditindas oleh orang-orang kafir, dan Allah memberikan kesabaran kepada mereka. Allah memberikan pahala syahid bagi mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan, pemeliharaan kepada guru-guru kita, para ulama kita, para dzurriyyat baginda Rasulullah daripada segala kejahatan. Dan Allah memberikan taufik hidayah kepada para pemimpin kita. Dan Allah jadikan negara kita badatun thayyibatun warabun ghafur. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada kita dalam menghadapi kehidupan dunia. Allah memberikan kesabaran melaksanakan ibadah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita supaya kita berkumpul pada tempat yang mulia ini. Allah kumpulkan kita beserta orang kita cintai, guru-guru kita, kedua orang tua kita, istri anak keturunan kita beserta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdaus. Mari kita niatkan para kita nuntut ilmu, para kita yang kita baca maulid burdah, kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli bait Rasulullah, semua sahabat Rasulullah, tabi'in, dan orang-orang yang telah mendahului kita dari guru-guru kita, kedua orang tua kita, jamaah kita, Abdul Khusus Mahmud Umar Anwar Bantani, Syekh Abu Ahmad bin Hajar Asqalani. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan mereka, Allah terima segala amal ibadah mereka, Allah curahkan rahmatnya kepada kubur mereka, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.